Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian diberkati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam babul muraqabah dan juga masih di dalam masalah rukun iman. Yang iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan terkait dengan kepada para malaikat, kemarin kita telah sebutkan, jadi bahasanya malaikat ini adalah alam gaib. Yang jelas yang pertama adalah beriman pada malaikat, harus mengimani malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Kemudian juga mengimani bahwasanya di antara malaikat yang kita imani jumlahnya hanya Allah yang tahu. Termasuk juga mengimani secara global dan juga secara rinci. Secara global dari beriman bahwasanya malaikat ini ada, dan secara rinci kita imani sesuai dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala ketika, atau oleh Rasulullah ketika nama-nama itu telah disebutkan. Termasuk di antaranya mengimani bahwasanya di antara malaikat ada yang diberi tugas yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita bahas di antaranya adalah iman mengimani adanya malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Berikutnya adalah juga wa minhum Israfil alaihi salatu wassalam, malaikat Israfil. Wa huwa ahadu hamalatil arsy al-idham, ia adalah salah satu malaikat yang membawa arsy yang agung. Wa huwa muwakkalun bin nafhi bis-sur, malaikat Israfil ini diberi tugas untuk meniup trompet sangkakala. Ini trompet yang sangat agung. Sebutkan dairatuhu kama baina sama awal ardh. Jadi ini lingkarannya kayak antara langit dan bumi, dan ditiup oleh Israfil, malaikat Israfil. Apabila manusia mendengar tiupan trompet itu, maka mereka mendengar suara yang sangat dahsyat, suara yang menakutkan. Dan kemudian mereka meninggal karena dahsyatnya suara itu. Summa nufikha fi ukhra fa idza hum qiyam yanzurun. Jadi tatatoya arwahu min hadzal qaram. Jadi arwah ruh ini jadi terbangun dari sebab tiupan ini, karena sebab ada suh. Kemudian summa tarji'u kullu ruhin ila badaniha alladhi ta'muruha fid dunya. Kemudian setiap ruh ini kembali kepada badannya ketika ada di dunia. La tuhti'uhu sya'ratun bi amrillahi azza wa jalla. Tidak ada yang salah. Jadi sedikit pun
ketika ruh kembali kepada jasadnya. Nah, ketika malaikat ini muwakkaluna bima fil khayah. Ketika malaikat ini diberi tugas terkait dengan hal-hal yang di dalamnya terdapat kehidupan. Malaikat Jibril diberi tugas terkait dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat kehidupan hati, yaitu apa? Wahyu. Dan kita sebutkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala menjadikan hati hidup. Malaikat Mikail terkait dengan kehidupan an-nabat wal ardh, kehidupan tumbuhan dan juga bumi. Wa Israfil bima fihi hayatul abdan. Israfil diberi tugas dengan sesuatu yang di dalamnya ada hayatul abdan, jadi kehidupan badan. Oleh karenanya Nabi SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan rububiyahnya untuk 3 malaikat ini di dalam doa iftitah ketika sholat malam. Di antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat malam sebagai yang diamalkan dari subhanakallahumma wa bihamdika. Doa kita ini banyak. Di antaranya adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila fatir samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Doa iftitah kalau bisa ketika sholat itu sesekali baca ini, sesekali baca itu, sekali baca yang lainnya. Ketika semuanya ini ada riwayat-riwayat dari Nabi yang menyebutkan hal itu, maka kalau bisa tadi semacam itu, sekali baca ini, sekali baca yang itu. Di antara hikmahnya adalah supaya kita bisa menambah menghayati bacaan yang kita baca. Sebab kalau hanya satu aja biasanya otomatis refleks. Ketika Allah Akbar harus baca itu. Akbar kabiro ya kurang maksudnya terkadang kita kurang menghayatinya. Karena sudah baca pun terasa tadi sudah baca apa belum? Karena saking hafalnya. Nah ini bisa dibaca di buku-buku zikir dan doa. Ini ada doa yang kita termasuk yang kita baca tadi yang disebutkan di dalam hadis tadi. Ini terkait doa kita ini dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat malam. Ini bisa dilihat di kitab Hisnul Muslim juga ada Muslim itu ada Allahumma rabba Jibril. Di sini ada lafaz Jibril dan Jibril. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil fatirus samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah. Pada sini langsung anta takum baina ibadi fi makan fi mutalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Ya Allah, perhatikan. Ya Allah, ya Allah, Allahumma Rabbnya Jibril, Mikail dan juga Israfil. Artinya apa? Disebutkan 3 malaikat yang besar-besar. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan, yakni Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Anta tahkumu baina ibadi bima kanu fihi yakhtalifun.
engkaulah yang menjatuhkan hukum untuk memutuskan apa yang mereka, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi, perselisihkan. Ihdini lima tulifa bihi minal haq, tunjukilah aku kepada kebenaran apa yang dipertentangkan atau diperselisihkan dengan izin. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki, ila siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Kayak ini kenapa agungnya tiga malaikat ini adalah malaikat Jibril ada disebutkan memiliki 600 sayap. Maka ini menunjukkan juga zat yang menciptakan, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya wa minhum man wukila bi qabdil arwah. Dan di antara mereka ada malaikat yang diberi tugas bi qabdil arwah, untuk yakni mencabut ruh, wa huwa malakul maut, yaitu malaikat maut. Walahu a'wan yusa'idunahu ala dhalik, wa yanziluna bil kafan wal hanut lirruh allati takhruju minal jasad in kana min ahli iman. Ja'alana Allah minhum, amin. Fa innahum yanziluna bi kafanin minal jannati wa hanutin minal jannah. Di antara mereka tadi ada malaikat yang diberi tugas untuk mencabut ruh, yaitu malaikat maut, dan ia memiliki juga malaikat-malaikat yang membantunya untuk itu. Mereka turun dengan membawa kafan dan pewangi untuk ruh yang keluar dari jasad jika yang meninggal itu adalah orang yang beriman. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka, ini orang-orang yang beriman. Maka mereka malaikat turun dengan membawa kafan dari surga dan juga pewangian dari surga. Namun jika yang meninggal ini ada min ahli niron, di antara penduduk neraka, maka malaikat turun dengan membawa kain kafan dan juga khanut ini dari neraka. Kemudian malaikat itu duduk. Jadi ketika seorang ini mau meninggal, muhtadar, kemudian mereka mengeluarkan ruhnya hingga ketika sampai di tenggorokan. Fa idza balaghatul qulub istallaha malakul maut tsumma a'tahum iyyaha wa wada'uha fil khanut wal kafan. Jadi ketika sudah keluar, maka mereka segera meletakkannya di khanut tadi, wal kafan atau kain kafan, dan juga yang tadi beri pewangian dari kaum mukmin dari surga. Jadi kalau orang yang kafir maka dari neraka tadi. Fa malaikatu takunu wa tahnatu ruh. Dan malaikat ini jadi membungkuskan kafan ruh tersebut dan memberikan wangian. Sementara wal basaru, manusia mengkafani dan memberikan wangian jasadnya, ya kan? Ruhnya malaikat, jasadnya ya manusia, dapat kifayahnya, ya, merawatnya. Fandur ila inayatilai bil adami, perhatian Allah terhadap manusia. Malaikat mengkafani ruhnya, manusia mengkafani badannya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. La yufarrituna fi hifdhiha wa la yufarrituna fiha.
hingga apabila kematian maut datang kepada salah satu di antara kalian, tawafat rusuluna, maka jadi malaikat-malaikat utusan kami mewafatkannya, wa hum la yufaritun, dan mereka tidak yufaritun teledor, la yufarituna fi hifdhiha, yaitu tidak teledor di dalam menjaganya, wa la yufarituna biha. Malaikat maut ini diberi oleh Allah Ta'ala kekuasaan, kuasa untuk mencabut ruh fi masalikil ardi wa maghribiha, di belahan bumi bagian timur maupun bagian barat. Yakbiduha walau matu fi lahzatin wahidah. Jadi dia akan mengambilnya walaupun mereka mati dalam satu saat, sesaat. Lau fulidu ala jama'atan asobahu hadisun wa matu fi anin wahid fa inna malakal mauti yakbidu arwahahu fi anin wahid. Kalau seandainya terjadi suatu musibah, misalkan sekelompok orang, banyak orang kemudian mati dalam satu waktu, maka malaikat maut ini akan mengambil ruh mereka fi anin wahid, dalam satu waktu itu. Dan ini yang harus kita imani. Tidak usah dibayangkan mati orang 1000 orang mati gimana. Ini kan gaib, terkait sesuatu yang gaib. Maka sini wala tastagrib, maka janganlah Anda menganggap itu yang suatu yang asing. Karena para malaikat itu la yuqasuna bil basar, tidak bisa dikiaskan dengan manusia. Manusia kan nggak bisa melihat mereka. Ya, karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada malaikat ini kudrah azimah, ya, dia dapat kekuatan yang besar. Asyadda minal jin, yang lebih besar daripada jin, dari kekuatan jin. Fal jinu aqwa minal basar, jin lebih kuat daripada manusia. Wa malaika aqwa minal jin, dan malaikat lebih kuat daripada jin. Nah, perhatikan kisah Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika mengatakan ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Oleh Ifritu minal jin. Ifrit yakni qawiyun sadid. Ana atika bi qabla an takuma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa bakal ars fil Yaman wa Sulaiman fis Syam. Nasiratu syahrin bainahuma. Wa madzalika qala lahu ana atika bi qabla an takuma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Nah, wa kana Sulaiman adatan yaqumu min maqamihi fi sa'atin muayyanah. Fa qala alladhi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfu. Perhatikan kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika mengatakan wahai segenap pembesar ini yang ada di sekitar Nabi Sulaiman. Ayyukum ya'tini, siapa di antara kalian yang bisa membawakan arsnya Bilqis kepadaku sebelum ia datang kepadaku berserah diri. Ifrit, jin Ifrit mengatakan, Ifrit ini yang kuat, yang sadid, yang kuat, sangat kuat. Maka ia mengatakan apa? Aku akan membawakan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempatmu, kata Ifrit. Dan sesungguhnya aku sangat kuat. Aku kuat, amin, lagi bisa dipercaya. Jin Ifrit. Maka kita sering mendengar jin Ifrit. Disebutkan di Quran, jin Ifrit. Wah, maka atas tempat singgasana itu di Yaman. Nabi Sulaiman di Syam.
Jaraknya perjalanan 1 bulan di antara keduanya. Namun demikian, Iblis mengatakan, aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Dan sebenarnya aku kuat untuk melakukan hal itu. Dan Nabi Sulaiman ada dan biasanya berdiri dari tempatnya fi sa'atin mu'ayyanah, di waktu tertentu. Maka qala ladzi indahu ilmun, berkatalah orang yang memiliki ilmu min al-kitab, dari kitab, aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip, dan sekejap mata. Maka ini wasani asru min awal. Dan yang kedua ini lebih cepat daripada yang pertama. Jadi sekejap mata, sebelum kejapan mata ini kembali. Sebelum sekejap mata ini sudah datang kepadamu. Falamma ra'ahu halan ra'ahu mustaqirran indahu, qala ulama idza hadza ladzi indahu ilmun min alkitab da Allah bismihil a'dzam fa khamalatil malaika al-arsh min al-yaman ila syam fi hadhihi al-lahdhah idzal malaikatu aqwa min al-jin. Saya menyebutkan, jadi orang yang mengetahui ilmu dari Alkitab ini berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Kemudian lalu para malaikat membawa ars singgasana Bilqis dari Yaman ke Syam dalam saat yang sekejap tadi. Jadi malaikat lebih kuat daripada jin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka di sini maksudnya jangan Anda merasa heran. Kiranya banyak orang yang meninggal di belahan bumi bagian timur dan juga bagian barat. Kemudian satu malaikat mengambil ruh orang sebegitu banyak, bagaimana? Nah, tidak berpikir demikian. Kama qala Allahu qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut mewafatkan kalian, malaikat maut yang diberi tugas terhadap kalian yang mematikan, mewafatkan kalian, kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian semua dikembalikan. Kemudian apabila Allah mengatakan kepada malaikat, cabutlah ruh setiap orang yang mati, maka apakah mungkin malaikat mengatakan tidak? Jawabannya tidak mungkin, karena para malaikat tidak, kemarin kita sebutkan la ya'sunallah, para malaikat itu tidak ada yang membangkang, tidak ada yang melawan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Oleh karenanya, tatkala Allah Ta'ala mengatakan kepada qalam, uktub ma huwa katibun ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi hingga sampai hari kiamat. Al-qalam ini jamak, al-qalam ini benda. Ini menulis apa yang terjadi dan akan terjadi hingga hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla apabila memerintahkan suatu perintah, tidak mungkin untuk ditentang, kecuali jin atau manusia yang membangkang. Jin atau manusia yang membangkang. Adapun para malaikat tidak ada yang berlaku maksiat kepada Allah. Wa haula'i arba'atun minal malaikah. Jadi ada tadi malaikat, 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, terus malaikat Maut. Wal malakul khamis Malik al-muwakkalu bin-nar. Kelima malaikat Malik yang diberi tugas menjaga neraka. Wa huwa khazinuha. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyebutnya di dalam
Ya firman Allah Ta'ala tentang ahli neraka, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Ay liyumitna wa yuhlikna wa yurihna mimma nahnu fihi qala innakum makisun. Dan mereka penduduk neraka, ya neraka tempat yang sangat panas, ya. Kita berlindung pada Allah dari neraka ini. Mereka menyeru, wahai malaikat yang menjaga neraka, coba hendaklah Tuhanmu membinasakan kami, gitu kan, atau penduduk neraka. Qala innakum makisun. Maka katakan sesungguhnya kalian makisun, tetap berada di situ. Jadi maksudnya hendaklah Tuhanmu itu Allah liyumitsna, mematikan kami aja, membinasakan kami sehingga kami bisa istirahat, gak diadab. Kata orang misalnya kebakar habis gitu, selesai. Karena di neraka kan tidak ada kematian, habis ganti kulitnya, kosong ganti lagi, liyadukul adab, agar mereka merasakan adab, tidak ada lagi kematian. Kayak ini sangat dahsyat siksanya. Maka apa kata malaikat ini? Qala innakum makisun, sesungguhnya kalian tetap berada di situ, tak keluar. Ada orang-orang kafir, ya, tetap berada di situ. Yang keenam adalah khazinul jannah, yaitu penjaga surga. Wa warada bi badil asar anna ismahu ridwan wa hadha wukila bil jannah kama anna malikan wukila bin nar. Datang disebutkan di dalam sebagian asar bahwa namanya itu Ridwan, dan ini diberi tugas untuk menjaga surga, sebagaimana Malik ini diberi tugas terkait dengan neraka. Maka faman alimna ismahu minal malaika amanna bihi bismihi, maka malaikat-malaikat yang kita ketahui namanya, kita mengimaninya dengan nama tersebut. Wa man lam na'lam bismihi amanna bihi ala sabili ijmal. Adapun malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Amanna bi amalihi, kita mengimani pekerjaannya, tugasnya. Alladzi na'lamuhu, yang kita ketahui tugasnya. Wa bi wasfihi, dan kita imani sifatnya. Wa bi kulli ma ja'a bihi alkitab was sunnah min awsafi haula'il malaika. Dan juga kita imani setiap apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga Sunnah yang menyebutkan tentang sifat-sifat malaikat tersebut. Ini dalam mengimani kepada iman pada malaikat. Ya, termasuk kita sebutkan, saya juga menyebutkan di dalam kitab yang lainnya, disebutkan tentang malaikat ada yang terkait dengan yakni janin, ya. Ada juga yang diberi tugas menanyai di dalam kubur, ya kan? Jadi ada juga yang mencatat manusia. Jadi semua disebutkan demikian. Intinya nanti kita imani ketika malaikat disebutkan tugas-tugasnya, kita imani sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada masalah sini. Sesungguhnya malaikat itu ada alam gaib. Apakah mungkin untuk dilihat? Qala, jawabnya na'am, iya. Qad yurawna, mungkin juga terkadang bisa dilihat. Imma ala suratihim allati khuliqu 'alaiha, mungkin dilihat dalam bentuk aslinya yang Allah menciptakan dalam bentuk itu. Wa imma ala surati man aradallahu ayyakuna ala suratihi, dan mungkin dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya di dua tempat, di bumi dan di langit. Di bumi ketika di
Gua Hira dekat Mekah, dan di langit di Sidratil Muntaha. Maka qala Allahu wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Ra'ahu wa lahu sittu mi'atul jalah. Rasul melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk, yang telah memenuhi ufuk. 600 sayap. Mala'al ufuk kullahu walahu sittu mi'ah janah. Jadi ufuk ini dipenuhi dengan sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Wala ya'lamu qudratal ajnihati illa Allah azza wa jalla, dan tidak ada yang mengetahui kekuatan sayap tersebut kecuali Allah azza wa jalla. Akan tetapi jika sesuatu itu tinggi dan menutup ufuk, berarti maknanya sangat luas sekali. Ini baru malaikat Jibril. Nah, ini bentuk yang semacam ini bentuk aslinya. Nabi Isa pernah melihatnya, dia bentuk aslinya dua kali. Ahyanan ya'tihi bi surati insan. Terkadang malaikat itu datang kepada Rasul dalam bentuk manusia, sebagaimana datang di hadis Jibril itu, hadis Umar radhiyallahu anhu. Yang ini pembahasan tentang ini rukun Islam, iman, dan tentang ihsan itu, yaitu datang dalam berbentuk seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, tidak tampak bekas melakukan perjalanan, ya kan? Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka bentuk itu, hal itu agar mereka berbentuk dengan bentuk rupa manusia. Imma bi ikhtiyarihim wa imma bi iradatillah. Ya, mungkin dengan ikhtiarnya malaikat dan juga mungkin dengan ikhtiar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'muruhum ayyakunu ala hadhihi surah fadhu'ana. Allah memerintahkan malaikat untuk berbentuk dengan bentuk tersebut. Wallahu taala a'lam. Innama hadhihi khalu malaika alaihi wassalatu wassalam tafasilu ma warada bihim madhkurun fi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakin alaina an nu'mina biha ula'il malaika wa annahum aqwiya'u wa ashidda. Qala Allahu lahum fi ghazwati Badr, anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba wadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Jadi demikianlah keadaan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Rincian tentang para malaikat disebutkan dalam kitab Allah Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kan tetapi yang penting wajib bagi kita untuk mengimani para malaikat ini, bahwasanya mereka itu aqwiya, mereka yang sangat memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala berfirman tentang qala Allahu lahu, Allah berfirman kepada mereka di dalam perang Badar, anni ma'akum fasabbitul ladina amanu, maka kokohkan orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ruba, aku akan memberikan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu rasa takut. Wadribu fawqal a'naq wadribu minhu kulla banan. Fakanu yuqatiluna ma'a sahabah bi Badr, para malaikat berperang bersama para sahabat di perang Badar. Fayura kafiru yasqutu madruban bisayfi ala ra'sihi wa la yadri man allati qatalahu. Orang-orang kafir terlihat terbunuh dengan pedang pada kepalanya terpenggal, wala yadri, tapi tidak ada, atau wala yudra man allati qatalahu, tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Walati qatalahumul malaikat, yang membunuhnya adalah para malaikat. Dia Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala
berfirman kepada para malaikat, "Fatribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabana." Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu, hal itu karena mereka orang kafir menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha shadidul iqab. Maka wajib bagi kita untuk mengimani mereka. Man alimnahu, jadi malaikat yang kita ketahui bi'ainihi, amanna bi'ainihi, wa illa babil ijma'. Jadi kalau kita mengetahui sehari ini semacam tadi malaikat Jibril, malaikat Israfil dan seterusnya, maka kita imani sehari ini. Jika tidak, maka kita imani secara global. Wa nu'mina biman ja'a anhum min ibadatin wa amalin ala wifqi ma ja'a min alkitab wa sunnah. Dan juga kita wajib mengimani dengan apa yang datang dari mereka berupa apa? Ibadah-ibadahnya dan juga tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka beriman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman yang benar. Barang siapa mengingkari mereka dan mendustakan mereka atau mengatakan sesungguhnya malaikat itu tidak ada wujudnya, atau mengatakan malaikat itu hanya gambaran kekuatan kebaikan, dan setan itu merupakan kekuatan kejelekan, maka berarti dia telah kufur dengan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama, karena dia telah mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya dan ijma' kaum muslimin. Wa qadola qaumun ghayatullah khaysu agar wa yakuna hunaka malaikat. Ada kelompok kaum yang tersesat di mana mereka mengingkari tentang keberadaan malaikat. Waliyadzubillah. Jadi mereka mengatakan sebenarnya malaikat itu hanya sebuah ungkapan tentang kekuatan kebaikan, dan di sana tidak ada sesuatu yang disebut dengan alam malaikat. Ini kata mereka, makanya tentu tidak benar dan tidak boleh sesat. Baca dulu. Ada lagi sedikit. Bismillah. Bismillah. Kita tambahkan sedikit terkait dengan keberadaan malaikat. Ini kita ambilkan juga dari apa yang dipaparkan oleh Al-Syeikh di dalam kitab ini Nudah fil Aqidah Islamiyah. Dia sebutkan sini, jadi kesimpulannya beriman kepada malaikat itu terkandung 4 poin. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya malaikat itu ada, ya maka. Yang kedua mengimani, ya ini malaikat-malaikat yang kita ketahui namanya, maka kita imani dengan nama tersebut. Seperti Jibril tadi ya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Yang ketiga mengimani apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Yang ketiga, seperti tadi sifat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Kemudian yang keempat yaitu mengimani tugas-tugas malaikat yang dilakukan oleh malaikat dengan perintah Allah yang kita ketahui, seperti ada yang bertasbih, ada yang beribadah kepada Allah siang malam, tidak jemu, dan juga tidak futur, terus demikian. Dan bisa juga tadi sebagai malaikat diberi tugas-tugas yang khusus tadi. Sebagian yang kita sebutkan, ada juga malaikat yang diberi tugas tadi terkait dengan yaitu janin di dalam rahim. Ketika telah
penciptaan manusia telah sampai 4 bulan di dalam rahim, ditiupkan Allah mengutus malaikat dan meniupkan apa? Ruh, dan menentukan apa? Rezekinya. Ini 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu ya. Ditulis apa? Rezekinya, terus ajalnya, terus amalnya, terus sakiyun atau saidun. Jadi rezeki sampai telah ditulis semuanya. Rezeki kita itu ditulis di dalam kandungan. Ajalnya nanti matinya kapan, di mana umur berapa itu kan ditulis. Tidak seiman. Ada malaikat yang bertugas semacam itu. Demikian juga malaikat yang diberi tugas untuk menjaga amal manusia dan mencatat amal manusia. Setiap manusia ada 2 malaikat, sisi kanan dan kirinya, yang mencatat. Jadi setiap hari dan setiap orang ada 2 malaikat yang mencatat. Nah, kalau orang tidak memahami itu, ya kadang bebas aja ngomong apa, ada dicatat. Ya. Jadi apa itu? Jadi ketika orang, misalnya orang dikawal 2 orang yang mencatat, orang yang awalnya tidur, itu akan dicatat, tapi itu diberi balasan. Ya, tentu kita ingin yang baik-baik aja lah kan gitu, berusaha yang selalu yang baik-baik. Ucapannya yang terbaik, yang terbaik. Nah, ini karena malaikat manusia nggak melihat malaikat yang mencatatnya, jadi ini ujian. Makanya ujian. Nah, kita imani itu. Kemudian beriman pada malaikat membuahkan beberapa buah yang agung. Di antaranya yang pertama adalah mengetahui keagungan Allah Ta'ala dan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena agungnya makhluk menunjukkan agungnya Sang Khalik. Kalau malaikat saja begitu agungnya, bagaimana Sang Khalik menciptanya berarti maha agung lagi. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas perhatian Allah Ta'ala kepada manusia, di mana Allah memberikan tugas kepada para malaikat. Di antaranya ada yang bertugas untuk mencatat atau menjaga mereka dan mencatat amal-amalnya. Maka manusia nggak usah sibuk mencatat apa yang dilakukan, sudah ada yang mencatat. Nanti akan ada balasannya. Yang ketiga adalah mencintai malaikat atas apa yang mereka emban, yang mereka lakukan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini di antara buah yang beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan jadi keimanan ini bisa juga menambah keimanan kita dan juga menjadikan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.